Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan meneruskan playlist pembelajaran UI Vision. Dan di video kali ini kita akan belajar ekstrak data dengan UI Vision. Ya, tentunya sebelumnya silahkan install dulu UI Vision-nya dan aktifkan UI Vision-nya. Nah, untuk video kali ini seperti biasa kita akan pakai situsnya Tokopedia sebagai studi kasus kita. Nah, studi kasus kita di sini akan mengekstrak nama produk, lalu ekstrak link foto dan yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk ekstrak data di UI Vision itu sangat mudah ya. Ya kita langsung aja. Step pertama seperti biasa kita akan buat makro dulu. Di sini kita akan namain scriptnya dengan Talkpad script. Seperti itu. Ini silakan bebas saja kalau misalkan nama filenya mau yang lain silakan. Setelah itu yang pertama kita akan ekstrak itu apanya? Nah, yang pertama kita akan ekstrak itu misalkan kita akan ekstrak si nama produknya. Untuk ekstrak data di sini ada beberapa command ya yang bisa kita gunakan, hanya saja biasanya kita akan lebih sering menggunakan command store atribut dan store mana nih, store text. Nah, ini. Nah, berhubung di sini kita akan mengekstrak datanya sebagai teks, jadi kita akan pakainya store text. Nah, setelah itu untuk target kita klik aja select lalu arahkan ke yang kita akan ekstrak. Di sini title, lalu kita akan menamai apa nih hasil dari ekstrak ini. Nah, kalau di iMacros kita kan lebih kenal dengan nama variabel ya. Variabel hasil dari ekstrak ini. Misalkan namanya title atau judul lah. Judul. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita langsung nih play. Kita double klik aja di sini. Nah, secara otomatis di tab variabel di sini ada hasil dari yang kita ekstrak. Nah, di sini nama variabel judul berisi ini. Ya, seperti itu ya. Gampang sekali untuk ekstrak tag dengan UI Vision. Nah, setelah itu step kedua kita akan ekstrak si harganya nih. Nah, harganya ini kan. Harga diskon ini Rp0. Emang bener ya Rp0. Tapi nggak apa-apa lah. Kita akan ekstrak si harga diskonnya ini. Nah, untuk ekstrak harga ini kan sama ya. Ekstraknya teks. Jadi kita pakainya itu juga store tag juga. Nah, kita duplikat aja yang judul ini, kita klik plus, secara otomatis akan terduplikat. Nah, setelah itu kita akan arahkan lagi nih si expatnya. Nah, klik select, lalu kita akan arahkan ke sini. Nah, setelah itu komennya betul ya, komennya itu store text karena kita akan mengekstrak teks. Lalu ini targetnya, ini expatnya. Nah, setelah itu kita akan simpan sebagai variabel apa nih? Misalkan sebagai variabel harga. Kita save, lalu kita klik dua kali di sini, kita tes ya. Nah, kita scroll ke bawah lihat. Nah, RP0. Nah, sekarang kita akan ekstraksi link fotonya nih. Nah, untuk link foto berbeda dengan sebelumnya. Kalau di ekstrak teks itu kita menggunakan store text. Nah, kalau untuk ekstrak link link fotonya kita pakainya command store attribute. Nah, kita cari store attribute. Nah, untuk store image juga bisa, tapi kita akan lebih sering menggunakan store attribute karena lebih fleksibel penggunaannya. Nanti kita akan bahas ya alasannya kenapa store attribute ini lebih fleksibel daripada store image. Nah, kita akan pakai aja store attribute. Nah, setelah itu seperti biasa targetnya kita akan select aja, select lalu kita arahkan ke si fotonya. Nah, kita lihat di sini nih. Kita save dulu aja. Kita lihat di sini nih. Foto itu
Di mana nih? Nah, ini fotonya kan. Nah, kenapa kita menggunakan store attribute bukan store apa namanya? Store image? Karena dengan menggunakan store attribute kita bisa mengekstrak atribut yang lainnya. Di sini kan link fotonya ada di atribut src ya. Jadi kita akan langsung di sini nih ekstraknya seperti ini nih. Misalkan kita akan ekstraknya sumber dari link fotonya. Jadi kalau misalkan seperti itu kita akan masukkan di sini apa namanya? Add src. Salah. src. Nah, kita akan simpan sebagai variabel apa nih? Jadi kita namain aja di sini gambar. Kita save. Nah, setelah itu kita coba tes nih. Di sini double klik aja. Nah, ini sepertinya tadi salah nih, bukan src. Nah, kayaknya ini targetnya kita salah nih. Coba kita sekalian lagi. Select lalu kita arahkan ke fotonya. Nah, sekarang kita coba pastikan bener nggak si selektornya mengarah ke si gambar ini. Kita klik find. Oh, ternyata bener ngaco ya. Kita coba sekali lagi. Kita select di sini. Nah, atau kalau misalkan nggak efektif, kita langsung aja di sini. Klik kanan, lalu copy si exportnya. Nah, kalau misalkan sebelumnya kamu menyimak video sebelumnya yaitu ekstrak gaya Selenium, bisa kamu gunakan di sini. Hanya saja di sini akan saya demonstrasikan yang gampangnya gitu kan. Nah, setelah itu tadi kita udah copy ya si exportnya, kita masukin di sini. Paste. Nah, sekarang kita coba find bener nggak nih mengarah ke situ. Betul ya. Nah, sekarang tadi kan kita akan mengekstrak atribut src-nya ya. Karena si link fotonya ada di dalam atribut src. Jadi kita masukin di sini apa namanya? Add src. Nah, setelah itu kita coba nih. Kita play. Kita lihat ke bawah nih. Nah, sudah ada ya gambar. Nah, di sini sudah ketemu. Nah, kenapa kita menggunakan store attribute? Alasannya jika kita menggunakan store attribute, kita bisa mengambil yang lainnya nih. Misalkan kita akan mengambil alt text-nya nih di sini nih. Di sini kan ada gambar paket bundling nih. Jadi kalau misalkan kita akan mengambil atribut alt-nya, kita ganti aja nih di sini. Add src-nya menjadi add alt. Kita save, lalu setelah itu kita play. Kita lihat no, gambar paket bundling JT headset ya, sama ya dengan yang di sini. Kalau misalkan kita akan mengambil kelasnya nih, di sini ada kelasnya kan? Kita tinggal ganti aja di sini. Jadi kelas. Coba kita play lagi. Nah, sudah terscribe ya si kelasnya. Kelasnya sama kan sukses spend. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah alasannya kenapa kita lebih sering menggunakan store attribute. Nah, sekarang kita akan coba nih simpan ke dalam file CSV. Cara menyimpan ke dalam file CSV, kita harus memasukkan command store di sini. Store. Nah, setelah itu kita akan memasukkan apa nih? Variabel mana yang akan kita pertama masukkan? Yaitu misalkan kita akan memasukkan variabel judul. Jadi kita masukin dolar, kurung kurawal tutup, lalu kita akan masukkan di sini judul. Nah, setelah itu kita akan memasukkan ke dalam CSV. Jadi kita masukkan tanda seru CSV line. Sudah. Nah, sekarang di kolom 2 kita akan memasukkan variabel harga. Jadi seperti biasa kita masukin di sini store, lalu kita akan memasukkan variabel harga. Nah, setelah itu kita akan simpan di dalam kolom. Jadi kita masukkan CSV line. Nah, di kolom terakhir kita akan memasukkan si variabel gambar. Jadi kita masukin command store, mana sih? Store. Di sini kita akan panggil si
variabel gambar. Lalu kita akan masukkan juga ke dalam CSV line. Nah, setelah itu ini kan kita baru hanya membuat si struktur CSV-nya ya. Kita belum menyimpannya ke dalam CSV. Jadi untuk menyimpannya ke dalam CSV kita harus panggil lagi si command CSV store. CSV save. Nah, kita akan di targetnya kita akan masukkan nih nama CSV-nya apa? Misalkan Talkpad lah. Talkpad. Nah, setelah itu kita save. Kita jalankan nih. Kita play makro. Kita lihat. Nah, sekarang di kolom CSV ada CSV baru yang bernama talkpad.csv. Kita lihat ya. Nah, lihat di sini kita besarkan nih, bisa nggak sih? Nah, kita besarkan. Nah, ini sudah menjadi CSV. Kalau misalkan mau simpan ke dalam komputer lokal, kita langsung aja klik di sini. Tombol download, klik. Lalu sekarang kita buka nih. Nah, sudah ya. Ini judul, ini harga, ini gambar. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya, yaitu materi manipulasi data dengan UI Vision. Jadi, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update video terbarunya.